Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Perang Mu'tah. Dalam rangka mendakwahkan Islam, Rasulullah SAW biasa mengirim surat ajakan kepada raja-raja. Salah satunya ditujukan kepada Raja Busra melalui Harith bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika tiba di Mu'tah, Harith telah dibunuh oleh Syarahbil Ghassani, salah seorang gubernur kaisar. Menurut aturan yang berlaku untuk siapa saja, membunuh utusan adalah kesalahan besar, sehingga Rasulullah SAW sangat marah atas peristiwa ini. Beliau segera menyiapkan 3.000 orang pasukan dan memilih Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai panglimanya. Kemudian beliau berpesan, jika Zaid syahid, angkatlah Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Jika ia juga syahid, angkatlah Abdullah bin Rawahah sebagai pemimpin. Jika ia juga syahid, maka terserah kaum muslimin untuk memilih siapa pemimpinnya. Ketika mendengar ucapan ini, seorang Yahudi berkata, ketiga orang yang ditunjuk itu pasti akan mati syahid. Nabi-nabi dahulu pun juga berkata demikian. Nabi SAW memberikan bendera putih kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dan beliau ikut mengantar serta melepas rombongan tersebut di perbatasan kota. Ketika para pengantar akan kembali, Nabi SAW berdoa, semoga Allah mengembalikan kalian dengan keselamatan dan kemenangan serta dijauhkan dari segala keburukan. Doa Rasulullah SAW ini dijawab oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dengan 3 bait syair yang maksudnya, aku menginginkan ampunan dari Tuhanmu atas dosa-dosaku. Aku menginginkan sebilah pedang yang akan memutuskan pembuluh-pembuluh darahku, atau sebilah tombak yang akan menusuk usus dan hatiku sehingga memburai keluar. Dan jika kelak orang-orang melawat kubur kami, mereka akan berkata, semoga Allah memberi petunjuk dan kejayaan atasmu wahai pejuang. Kalian benar-benar telah mendapat petunjuk dan kejayaan. Setelah itu berangkatlah pasukan tersebut. Ketika Syarahbil Ghassani mendengar keberangkatan pasukan itu, ia pun menyiapkan 100.000 tentara untuk melawannya. Terdengar pula berita bahwa Heraklius, kaisar Romawi, telah mengirim 100.000 tentaranya dengan jumlah musuh yang begitu banyak. Sebagian para sahabat menjadi ragu, apakah terus bertempur atau memberitahu Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu berkata, wahai para sahabatku, apa yang kalian takuti? Untuk apa kalian keluar meninggalkan rumahmu? Tujuan kalian adalah memperoleh syahid, bukan? Kita adalah orang-orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan ataupun karena jumlah orang. Kita hanya berperang demi agama agar Allah memuliakan kita. Majulah. Setidaknya 2 kemenangan pasti kita dapatkan, mati syahid atau menang. Mendengar kata-kata tersebut, bangkitlah semangat para kaum muslimin. Mereka maju terus hingga ke Mu'tah, dan terjadilah pertempuran antara kedua pasukan yang tidak berimbang itu. Bendera dibawa oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ia menyerang di medan tempur sampai ke Gamsan, suatu wilayah di Mu'tah. Pada saat itu saudaranya Syarahbil telah terbunuh dan kawan-kawannya melarikan diri. Syarahbil pun lari dan bersembunyi di sebuah benteng. Kaisar Heraklius mengirimkan lagi pasukan bantuan sebanyak 200.000 tentara, sehingga pertempuran bertambah seru. Akhirnya Zaid radhiyallahu anhu mati syahid dan bendera kaum muslimin diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu ia memotong kaki kudanya agar tidak terpikir olehnya untuk pulang ke rumah. Sambil menyerang musuh, ia membaca beberapa bait syair yang artinya, wahai manusia,
betapa indahnya surga dan betapa indahnya mendekati surga, betapa indahnya ia, betapa sejuk airnya. Telah dekat saat siksa bagi orang-orang Rum dan aku wajib untuk menghancurkannya. Ia menghunus pedangnya dan menerobos ke medan tempur melawan orang-orang kafir. Karena ia adalah pemimpin pasukan, maka bendera tetap berada di tangannya. Pada mulanya bendera itu dipegang dengan tangan kanannya, tetapi seorang musuh telah memenggal tangan kanannya. Bendera itu pun langsung ia raih dengan tangan kirinya, tetapi si musuh itu pun memotong tangan kirinya. Ia segera mendekap bendera itu di dadanya dengan lengannya yang masih tersisa sambil digigit. Lalu seorang musuh lainnya menebaskan pedang dari arah belakang sehingga tubuhnya terpotong menjadi dua. Ia rubuh syahid ke tanah. Pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib baru berumur 33 tahun. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, setelah wafatnya, ketika mayat itu diangkat, di bagian depan tubuhnya terdapat 90 luka. Kemudian orang-orang memanggil Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ketika itu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sedang makan sekerat daging di sebuah sudut pasukan. Karena sudah 3 hari ia tidak makan apapun. Mendengar ada yang memanggilnya, ia melemparkan daging itu sambil memarahi dirinya. Hai, lihatlah, Ja'far telah syahid sedangkan kamu masih sibuk dengan dunia. Ia lalu menyerang dan mengambil bendera kaum muslimin. Jari tangannya terluka dan terkulai hampir putus. Kemudian jari itu ia injak dengan kakinya lalu ditariknya sehingga putuslah jarinya itu. Ia buang jari itu yang sudah terputus itu lalu maju ke medan tempur. Dalam keadaan demikian datanglah keraguan di hatinya karena melihat kekuatan musuh dan jumlah yang begitu besar. Namun hanya sekilas pikiran itu terlintas dalam dirinya. Ia segera berkata kepada dirinya sendiri, wahai hati, apa yang masih kamu rindukan sehingga ragu? Istrikah? Ia sudah kutolak 3 sekarang. Atau hamba sahaya? Semuanya telah kumerdekakan sekarang. Atau kebun? Itu pun telah kusedekahkan di jalan Allah. Lalu ia membaca syair yang artinya, demi Allah wahai hati, kamu harus turun meskipun dengan senang ataupun dengan berat hati. Kamu pernah menjalani hidup dengan ketenangan selama beberapa lama. Berpikirlah, pada hakikatnya kamu berasal dari setetes air. Lihatlah orang-orang kafir itu telah menyerang kaum muslimin. Apakah kamu tidak mencintai surga? Jika kamu tidak mati sekarang, suatu saat nanti akhirnya kamu akan juga mati. Setelah itu ia turun dari kudanya, kemudian datanglah sepupunya dengan membawa sekerat daging karena sudah berhari-hari ia tidak makan. Ia berkata, makanlah dulu ini untuk meluruskan tulang punggungmu. Baru saja ia akan memakan daging itu, terdengarlah suara kekalahan. Akhirnya daging itu ia lemparkan dan ia segera menghunus pedangnya terjun ke kancah pertempuran. Ia terus bertempur hingga mati syahid. Inilah keteladanan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Setiap kejadian mereka memberikan pelajaran tentang tidak cintanya mereka pada dunia dan kecintaan mereka terhadap akhirat. Demikianlah sekelumit tentang kisah perang Mu'tah ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi i'tibar untuk kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.